video Bang Egy Sujana di Malaysia nyetir mobil mewah. Sementara kan kemarin ke Malaysia tujuannya untuk berobat nih, tapi terlihat baik-baik aja, sehat. Itu dikomentarin juga tuh sama Roy Suryo bahwa itu asli, video asli, bukan AI. Abang melihatnya gimana? Saya melihat daripada sakit Bang Egy, saya ini beberapa kali ketika ada acara teman sekamarnya Bang Egy. Karena beliau ketua TPUA, saya wakil beliau. Jadi sudah lama beliau sakit. Itu ketika di kamar itu yang diminum obatnya banyak. Saya bingung nih orang. Dan itu harus diminum rutin. Jadi beliau memang sudah lama sakit, yang mungkin ditahannya, yang mungkin ada obat penahan sakit. Yang ketika turun, ketika mengendarai mobil, maka kita melihat sepertinya beliau sehat-sehat aja. Padahal saya tahu obat yang diminum itu obat-obat yang sangat keras, dan saya melihatnya, waduh, ini Bang Egy sudah ketergantungan obat. Dan lucunya beliau itu memang suka ngeprank, suka bikin ulah yang kagak-kagak, yang betul-betul menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Beliau memang usil orang, suka ngeledek-ngeledek begitu dia bikin. Ternyata apa yang ditongolin itu menurut saya, kalau orang pengamat otomotif dan saya pelaku daripada jasa otomotif, yang saya teknisi sampai saat ini, teknisi mesin lulusan STM 1 Budi Utomo, STM Negeri 1 Budi Utomo. Jadi saya tahu mana mobil mewah, mana mobil lawas, mana mobil yang murah, mana tahun yang baru, mana tahun yang lama. Itu VW yang dipakainya paling muda 2019 dan sudah tidak diproduksi lagi, karena memang dengan merek Volkswagen itu adalah mobil rakyat. Sementara memang dibuat sedemikian rupa untuk menyaingi mobil BMW, menyaingi mobil Audi, menyaingi daripada mobil Mercy, nggak ngangkat. Akhirnya diberhenti produksi. Dan mobil itu sangat murah jatuhnya. Sangat murah jatuhnya, apalagi di Indonesia sangat murah itu mobil jatuhnya. Bisa paling rendah 200 juta, paling tinggi 400 juta. Dan itu kalau harga segitu setara dengan mobil, mohon maaf, salah satu merek yang biasa dibuat taksi online. Avanza, Xenia, lebih mahalan Xenia, lebih mahalan Avanza, apalagi model-model hybrid. Itu lebih mahal, masih mahalan Kijang Innova hybrid, Zenix masih mahal, bisa 600-an juta, bisa yang tipe tertinggi sampai 700-an juta lebih. Jadi memang di prank, karena mobil itu mobil lawas. Kalau di Singapura mobil seperti itu udah 10 tahun mesti dimustahil, mesti dijadikan besi tua. Kalau nggak dijadikan besi tua, mau dipakai harus direstorasi, dibuat semaksimal mungkin untuk selayak mungkin dengan pajak yang sangat tinggi. Artinya kalau di Singapura mobil-mobil yang orang pakai mobil tua itu orang yang berkemampuan. Nah, sementara di Malaysia tidak berlaku seperti Singapura, sehingga masih ada mobil-mobil VW Beetle seperti itu masih berkeliaran, yang memang daripada apa yang disampaikan Roy itu mobil mewah, itu salah kaprah. Karena saya melihat Roy banyak salah data. Jadi saya pengalaman ketika 2008 saya turut aksi di Monas menentang AKKBB, Aliansi Kebebasan Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama. Itu Roy Suryo memberikan keterangan, memang terjadi insiden yang ketika itu FPI masuk penjara 8 orang termasuk Habib Rizik Syihab, ada bentrokan di Monas. Dan itu ada tembakan, saya dengar tembakannya, saya lihat asap tembakan itu ditembakkan oleh oknum polisi ke atas. Menurut Roy Suryo, silahkan Roy Suryo bantah. Kuping saya masih normal, penglihatan saya masih normal. Dikatakan Roy Suryo, kliknya saja tidak akan ngawur ini orang. Katanya ahli telematika, tapi bagaimana dia bisa ngarang data dari mana? Mungkin ahli telematika yang budek ini orang. Jadi ngawur, memfitnah bahwa tidak ada tembakan. Kliknya saja, kata dia, coba buka data. Kalau masih ada videonya, kliknya aja saja nggak kedengeran, kan goblok yang begini. Nah, maka saya percaya nggak percaya apa yang disampaikan dia ahli telematika, kadang-kadang suka ngawur.
Nah, itu yang saya sampaikan bahwa Bang Egy adalah bukan mobil mewah, mobil tua. Silahkan dibuka datanya. Sekarang gampang, buka data mobil, buka data benda apa, silahkan dibuka. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan permainan buzzer-buzzer merah yang memang mereka memberikan umpan dan umpan itu diterima dengan nikmat dan lezat. Mereka memanfaatkan informasi-informasi yang ada. Mereka memanfaatkan buzzer-buzzer daripada buzzer merah untuk cuapan-cuapan mereka di panggung-panggung tengik mereka. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, Bang, berarti nggak benar ya bahwa setelah ketemu Jokowi akhirnya bisa enak-enak nih artinya dengan mobil mewah terus dia akan liburan. Dan terbentuknya TPUA kan saya bilang hampir 10 tahun terbentuknya TPUA itu saya sudah melihat Bang Egy sudah sakit, sudah ketergantungan obat. Kadang-kadang mohon maaf ngomongnya kadang-kadang suka ngawur. Kadang-kadang punya halusinasi. Kadang-kadang kenapa? Karena dampak mungkin obat. Mungkin ada obat perangsang, ada obat yang pereda rasa sakit. Ya mungkin kadang-kadang sakit juga harus digerakkan. Kalau kita sakit itu terpana atau terpaku duduk atau tempat tidur, saya malah tambah sakit. Bang Egy harus energik, dia harus berbuat, dia harus bergerak, maka ada kesempatan. Ya suka begitu, suka lucu-lucuan, suka usil aja tuh orang. Saya sih tegas-tegas aja ngomong dengan Bang Egy, kadang-kadang bercanda, kadang-kadang tegas untuk membicarakan masalah bangsa ini. Kita sering bertukar pikiran, saya sering jalan dengan beliau, ada safari dakwah, kemudian ada kegiatan-kegiatan. Saya pernah sekamar dengan Bang Egy, jadi saya tahu 24 jam Bang Egy itu bagaimana, saya paham. Oke, Ustaz, ada yang bilang ini kayak Mas Roy Suryo gitu untuk mengejek. Ada ke arah situ gak? Iseng gitu, iseng. Untuk nyindir lah. Lucu-lucuan gitu. Iya kan saya bilang, Bang Egy suka begitu, suka mancing-mancing, bikin berita yang memang ternyata triknya berhasil. Kalau buat pengacara mah sah-sah aja. Kalau pengacara memang kadang-kadang pakaian eksentrik begitu kan, kemudian pakaiannya juga necis. Pengacara memang ada untuk pengacara ini selalu tampil menarik, ya kan, baik penampilan kemudian kendaraan memang biasa buat Bang Egy. Apalagi suka pakai koboi emang suka begitu beliau. Kadang-kadang pakai kopiah, kadang-kadang ceramah, kadang-kadang ngomong juga suka ngawur. Jadi beliau ini orangnya dengan penuh warna. Beliau ini penuh dengan warna, kadang-kadang serius, kadang-kadang bercanda, kadang-kadang kritis, kadang-kadang konyol ngomongannya, emang suka begitu. Jadi saya tahu paham banget bagaimana dengan Bang Egy, kadang-kadang apa yang kita sepakati begitu juga keluar begitu saja. Waktu zaman awal-awal ketika kita masih mendukung Anies, beliau udah ngaco, udah ngomong ngawur ngidul, udah menghantamnya apa yang ada, memang suka begitu. Tapi alhamdulillah, ya mudah-mudahan beliau cepat sembuh, mungkin tidak ketergantungan dengan minum obat-obat lagi, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan beliau bisa berkumpul lagi, bergabung dengan kita untuk bisa menyelesaikan masalah bangsa, untuk bisa menjaga martabat daripada bangsa Indonesia ini.